Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswaku Fakultas Ekonomi jurusan Program Studi Manajemen, ya, kembali ke ekonomi manajerial, ya, oleh Bapak Haji Agus Maulana SMM semester ganjil tahun 2020. Kali ini video AZ screen Bapak untuk menyampaikan mata kuliah kita, ya, bab 1, ya, sebagaimana tujuan ekonomi manajerial, pembelajaran daripada ruang lingkup, ya, pengertian dan ruang lingkup ekonomi manajerial. Baik, bab 1 kita mulai, bahwa ruang lingkup ekonomi manajerial, ya, definisinya pertama, ekonomi manajerial adalah sebuah tata kelola manajemen sumber daya manusia dan operasional serta pemasaran. Jadi kalian sudah menempuh mata kuliah sumber daya manusia, manajemen operasional dan pemasaran. Keterkaitan dengan teori ekonomi yaitu adanya mempelajari laba, biaya, bahan baku dan sumber daya. Oke. Kemudian keterkaitan dengan ilmu keputusan dalam mengambil keputusan, yaitu kebijakan pemerintah yang terkait dan kepentingan dari pemilik perusahaan. Keterkaitan dengan berbagai area fungsional ilmu administrasi bisnis, strategi perusahaan yang strategi perusahaan yang bertahan hidup atau maturity, ya, oke, ya. Kemudian teori perusahaan yang kita ambil di sini adalah beberapa alasan adanya perusahaan dan fungsinya. Jadi fungsi perusahaan, ada tujuan dan nilai perusahaan yaitu untuk mencapai laba dan maturity. Jadi perusahaan selalu berupaya untuk memperoleh laba dan mempertahankan hidup dari perusahaan itu. Kendala-kendala dalam operasional perusahaan yang biasanya adalah bahan baku, tenaga kerja, pajak, dan pembiayaan. Keterbatasan teori perusahaan yaitu mengenai informasi pasar dan kebijakan pemerintah. Kemudian sifat-sifat dan fungsi laba. Laba bisnis versus atau lawan daripada laba ekonomi, ya, yaitu laba finansial, laba keberlangsungan perusahaan. Laba bisnis yaitu di mana perusahaan harus mendapatkan laba finansial. Sedangkan laba ekonomi yaitu laba di mana perusahaan berupaya agar dapat mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Teori laba yaitu biasanya secara umum omset dikurangi oleh biaya dan pajak. Nah, maka timbullah dia profit. Fungsi laba adalah mempertahankan modal dan kekayaan yang ada pada neraca. Saya kira kalian sudah mempelajari, ya, neraca. Etika bisnis. Nah, etika bisnis ini biasanya sebelum kita memulai kita timbul pertanyaan. Tugas akan dibicarakan nanti di kemudian, baiklah nanti. Kemudian etika bisnis pada kelompok 1 nanti kita bicarakan. Biasanya kita mengkaji tentang perusahaan-perusahaan besar seperti Boeing. Kemudian strategi bisnis di perusahaan dalam negeri seperti Unilever, ini kelompok 2. Kemudian fungsi operasional di McDonald, misalnya ini perusahaan-perusahaan franchise, ini kelompok 3. Kemudian distribusi dan jaringan di Alfamart yang lagi tren sekarang, ya, yang kurang terganggu oleh adanya COVID-19 dan tren laba dan omsetnya terus stabil, cenderung stabil dan meningkat. Target dan ekspansi di Astra Toyota, ini ada beberapa perusahaan yang bergabung di Astra Toyota. Ini kelompok 5. Ini nanti tugas berikutnya pada beberapa kelompok yang akan kita lanjutkan. Baik, dalam etika bisnis nanti kita akan bicarakan kerangka kerja internasional ekonomi manajerial terdiri dari
yaitu munculnya persoalan globalisasi atau perusahaan global, maka timbullah perdagangan bebas. Hal ini mengakibatkan adanya kerangka kerja internasional atau ekonomi manajerial. Pemimpin bisnis global yang menguasai di beberapa negara adidaya seperti blok Asia, Eropa, Amerika, Cina, dan Afrika. Nah, ini sudah mulai ada blokade negara-negara di masing-masing benua. Nah, inilah yang menyebabkan adanya kerangka kerja internasional daripada ekonomi manajerial. Selanjutnya, perusahaan yang paling dikagumi di tingkat global. Nah, ini nanti juga akan ada sebagaimana tugas daripada etika bisnis. Globalisasi, hal ini yang merupakan sudah lama dibicarakan dari teori-teorinya Adam Smith tahun 80 baru mulai muncul, sampai sekarang baru terbukti adanya globalisasi karena adanya pengaruh informasi. Kemudian terorisme ini juga sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, dari tahun 90-an yang mulai ngetren masalah terorisme. Kemudian pandemi ini juga adanya gangguan-gangguan daripada virus, mulai dari flu burung ya, virus antrak, sampai sekarang ini ada virus COVID-19. Nah, itu banyak perkembangan pandemi yang sudah ya, pada zaman dahulu itu ada cacar, ada apalagi penyakit-penyakit ya semacam flu, batuk dan sebagainya. Kemudian tsunami. Nah, tsunami ini bencana ya, bencana alam yang dapat mengakibatkan gangguan ekonomi ataupun usaha-usaha yang timbul. Kemudian tektonik ini ya, bergesernya antara lapisan-lapisan bumi. Vulkanik ini adalah meletusnya gunung berapi. Kemudian saat ini yang lagi ngetren adalah electronic effect. Jadi pengaruh daripada alat-alat elektronik terhadap ekonomi manajerial menuntun kita ke arah yang globalisasi. Ekonomi manajerial dan internet. Nah, ini dia. Internet adalah tempat yang bagus untuk memulai atau mencari informasi tentang ekonomi manajerial. Sebagai contoh, Anda dapat menemukan informasi tentang kecenderungan ekonomi makro dalam hal inflasi ya. Inflasi sudah pernah kita bicarakan di ekonomi mikro. Kemudian juga di ekonomi makro, pertumbuhan dan ya, ini maksudnya pertumbuhan daripada ya jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan tenaga kerja ya, kemudian adanya pengangguran sebagaimana pada informasi ekonomi mikro tentang sektor-sektor tertentu industri dan perusahaan. Perhatikan gejala di sekitar lingkungan Anda, apa yang Anda lakukan ya, dan bagaimana reaksi Anda. Bab 2 yaitu berbagai teknik optimalisasi pada peralatan manajemen baru ya. Oke. Pada ini kita tadi sampai di bab 2 ya. Bagaimana teknik optimalisasi pada peralatan manajemen baru, yaitu metode dalam menggambarkan hubungan ekonomi ya. Hubungan ekonomi dapat digambarkan dalam bentuk persamaan tabel grafik. Bila hubungannya sederhana, maka tabel dan atau grafik dapat mencukupi kebutuhan analisis. Jadi sebagaimana mata pelajaran atau mata kuliah kita terdahulu, tabel-tabel itu menunjukkan bahan baku daripada analisis matematika kita untuk statistik dan melihat gejala-gejala. Hal tersebut di atas adalah sebagai alat untuk mengetahui data awal, gejala-gejala, dan untuk memprediksi kejadian yang akan datang sehingga dapat mengoptimalisasi laba. Nah, ini jadi seorang ekonom ini harus bisa memprediksi atau berestimasi dan meminimalisir kerugian perusahaan ya, usaha atau organisasi. Baik, slide berikutnya, hubungan biaya total rata-rata dan marginal. Hal ini dipergunakan untuk menunjukkan bagaimana perusahaan memaksimalkan keuntungan. Contoh paling penting dan perilaku mengoptimalisasikan perusahaan. Jadi dalam kegiatan ataupun
penekanan biaya, ya biaya itu berkaitan dengan total rata-rata pengeluaran biaya dengan marginal. Jadi selisih daripada biaya yang dikeluarkan itulah yang akan dicari sehingga bisa meningkatkan laba. Biaya diusahakan minim, sementara menjadi total rata-rata. Total rata-rata ini keinginannya, ini keinginan daripada pihak manajemen atau direktur atau direksi. Sehingga total rata-rata menginginkan atau meningkat, inginnya meningkat. Marginal atau selisih biaya dengan omset inginnya tren, artinya meningkat. Ya. Jadi selisih biaya semakin meningkat, laba juga semakin meningkat. Sehingga biaya yang dikeluarkan minim. Merupakan pekerjaan rumah bagi seorang manajer atau direktur atau komisaris. Baik. Selanjutnya menganalisis optimisasi atau optimis, perasaan yakin peningkatan laba seiring naiknya modal, seiring pula naiknya kas. Nah, jadi modal ini mempengaruhi kas. Kas itu sebelah kiri pada penyeimbang daripada modal, yaitu di neraca sebelah kiri atau debit. Modal ini adalah kredit. Seiring naiknya penjualan. Nah, penjualan itu ada di sebelah kiri debit. Analisis optimisasi ya dapat lebih mudah dijelaskan dengan mempelajari proses perusahaan dalam menentukan tingkat output hasil yang memaksimumkan laba total. Kita akan mulai dengan mempergunakan kurva penerimaan total dan biaya total. Nah, ini biasanya perbandingan antara penerimaan atau penjualan berbandingkan dengan laba. Biasa berbanding lurus. Ya, berbanding lurus tahu ya, artinya semakin meningkat dia juga akan semakin meningkat pula. Oke. Nah, ini kalkulus diferensial atau perbandingan ya, perbandingan turunan dan aturan diferensial. Nah, diferensiasi itu menggunakan ya dengan cara menggunakan analisis optimisasi ya dapat dilakukan dengan ya oke sebentar ya. Nah, ini dengan cara seperti apa? Dengan kalkulus diferensial. Nah, ini ada rumus nanti, rumus turunan daripada Y sama dengan X atau fungsi F. Nah, ini ada di dalam matematika ekonomi, yaitu yang didasarkan pada konsep apa itu? Konsep turunan. Jadi turunan pertama daripada Y sama dengan X kuadrat plus 1 biasanya itu adalah Y sama dengan 2X ya. Kemudian alat yang digunakan secara matematis untuk melihat ya kecenderungan gejala pada peristiwa periode perkembangan keuangan atau profit perusahaan. Nah, ini bisa dilihat biasanya kalau Y sama dengan X kuadrat tambah 1 berarti X-nya 2, misalnya katakan X-nya 1 sama dengan 2. Tapi kalau turunannya Y sama dengan 2X, maka X sama dengan 1, 2X sama juga hasilnya 2. Nah, itu ya. Nah, itu saya kira di semester 1 ekonomi ada itu ya. Kemudian optimisasi dengan kalkulus tadi ya kan. Kita mempelajari proses optimisasi dengan kalkulus. Mula-mula kita mempelajari bagaimana kita dapat menentukan titik di mana suatu fungsi mencapai maksimum atau minimum. Kemudian ditunjukkan bagaimana membedakan antara maksimum dengan minimum. Nah, itu dengan titik EOQ ya, economic on quantity, yaitu titik aman pertemuan antara variabel X dan variabel Y atau variabel di mana pertemuan antara permintaan dan penawaran barang. Pertemuan antara biaya dan modal bisa juga, atau biaya dengan penjualan. Jadi penjualannya variabel Y, biayanya pada variabel X. Nah, itu ya. Atau biaya pada
variabel X sumbu mendatar, kemudian modal pada sumbu vertikal atau sumbu variabel Y. Oke. Kemudian optimisasi multivariat yaitu menghubungkan antara dua variabel, misalnya adanya variabel biaya terhadap modal atau variabel penjualan terhadap pajak misalnya kan. Nah, itu bisa kita lakukan, atau proses menentukan titik balik maksimum atau minimum suatu fungsi yang memiliki dua variabel. Nah, itu dia. Hubungan antara dua variabel yang saling berlawanan untuk menentukan satu persamaan. Nah, jika Y sama dengan X plus 1, Y1 dan Y2-nya misalnya sama dengan X min 2. Nah, jadi X plus 1 sama dengan X min 2. Nah, dipindahkan di antara dua sisi ya. Nah, itu nanti akan ketemu dia berapa jumlah X yang hubungan antara dua variabel itu untuk menemukan satu persamaan. Nah, ini persamaan kan udah pernah belajar ya. Ada dua produk yang berbeda namun ingin menentukan persamaan biaya aja, sehingga digunakan alat statistik yaitu matematika. Matematika sumbu kiri dan sumbu kanan ya. Yaitu tadi Y1 sama dengan Y2. Maka X 2X tambah min 1 sama dengan X plus 2 misalnya. Nah, itu nanti dipindahkan sehingga ketemulah X-nya berapa. Kemudian optimisasi terkendala apabila yaitu guna mempelajari optimisasi tanpa kendala, ataupun jika kita menghilangkan kendala atau memaksimalkan atau meminimalkan fungsi tujuan tadi, yang pada fungsi F sama dengan Y tadi tanpa adanya kendala, namun itu gunanya tadi persamaan. Nah, namun dalam sebagian besar waktunya itu manajer menghadapi berbagai kendala dalam keputusan optimalisasi. Nah, optimisasi artinya di situ menemukan sebuah contoh. Misalnya sebagai contoh, suatu perusahaan dapat menghadapi keterbatasan pada kapasitas produksinya. Nah, misalnya antara biaya dengan penjualan misalnya, atau antara penjualan dengan bahan baku misalnya, atau pada ketersediaan tenaga ahli dan bahan mentah. Yang penting perusahaan juga dapat menghadapi kendala-kendala hukum atau peraturan atau lingkungan. Nah, biasanya hukum itu atau peraturan lingkungan itu biasanya min 1 jadinya, mengurangi daripada penjualan atau menambah daripada modal gitu ya. Jadi kalau X plus 1 pada Y1 sama dengan biaya, maka hukum atau peraturan itu atau lingkungan itu plus 1 menjadi menambah biayanya gitu ya. Kemudian peralatan manajemen baru untuk mengoptimisasi atau meyakinkan daripada memaksimumkan laba atau meminimumkan biaya. Alat yang paling penting adalah perbandingan atau disebut dengan benchmarking. Jadi membandingkan antara satu periode biaya dengan satu periode yang lalu, kemudian membandingkan satu penjualan satu periode yang lama dengan yang baru, atau dari satu tahun 1 ke tahun 2. Kemudian manajemen kualitas total, yaitu total quality management, yaitu menghitung bagaimana kualitas secara keseluruhan ya dari manajemen yang dilaksanakan, yaitu mulai dari produksi, pemasaran, sampai dengan pembiayaan, sampai dengan omset penjualan dan neraca yang dievaluasi secara keuangan, secara pemasaran, sumber daya manusia, dan secara strategi. Kemudian rekayasa ulang berarti kita setelah menemukan semua itu dari alat-alat yang dipergunakan, bisa kita merancang ulang. Oh, kalau gitu struktur organisasi ini harus berubah. Nah, kemungkinan juga anggaran-anggaran yang dilaksanakan di masing-masing sektor atau departemen juga akan dirubah gitu. Organisasi pembelajaran atau
learning organization. Nah, ini adalah untuk melakukan pelatihan-pelatihan, menambah keterampilan dan menambah kecakapan daripada sumber daya. Oke, selanjutnya manajemen kualitas total, yaitu total quality management itu adalah ada 5 aturan ya, 5 aturan eksekutif, 5 aturan untuk menentukan suksesnya suatu program total quality management. Pejabat eksekutif perusahaan, chief executive officer, tegas dan nyata mendukung program tersebut. Nah, ini harus ada kebijakan daripada pimpinan ya. Kemudian harus jelas keuntungan dari program tersebut. Jadi ada feedbacknya. Memiliki tujuan dan strategi apa sebenarnya yang menjadi tujuan untuk memaksimalkan kualitas. Kemudian strateginya apa ya, secara bisa untuk menang di pasaran, memberikan hasil keuangan dan kompensasi. Nah, ini harus seimbang pula dengan tugas dan tanggung jawab daripada masing-masing bagian departemen. Program harus dibuat oleh perusahaan khusus BUMN. Bisa juga pada perusahaan swasta nasional, swasta asing, penanam modal asing, penanam modal dalam negeri, dan international company. Nah, ini biasanya manajemen quality, total quality ini, TQM ini biasanya dipergunakan pada perusahaan-perusahaan yang khusus menangani tentang profit oriented ya. Oke. Nah, rasanya mungkin sampai di sini dulu pada titik slide yang ke berapa ini ya. Total quality management, nanti kita sambung pada pertemuan berikut ya. Demikian dulu yang Bapak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.